Selamat pagi saudara, kembali dalam Rumah Pemilu Kompas TV Lampung bersama saya Cindy Tania. Kita berbicara hari ini memang sangat serius sekali di Provinsi Lampung khususnya dan juga di Indonesia tentang bagaimana perhelatan Pileg dan juga Pilpres 2019 yang sebentar lagi akan dilakukan. Justru nanti malam juga akan terselenggara debat pertama untuk para pasangan calon presiden tentunya. Untuk membahas juga di sini yang berkaitan dengan Provinsi Lampung adalah tentang bagaimana kedewasaan cara berpolitik dari masyarakat. Kita akan membahasnya dengan narasumber saya yang telah hadir hari ini dengan Bapak Mingrum Gumai selaku salah satu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi, Pak Mingrum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tabik pun. Ya pun. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini Pak. Dan kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan masyarakat, kemudian juga tidak hanya pemilihnya, kemudian juga peserta pemilunya dan juga penyelenggaranya, apalagi sekarang tahun politik tanggal 17 April 2019 nanti akan menentukan para wakil rakyat dan juga presidennya begitu. Melihat proses ini pasti akan ada kita identifikasi bahwa apakah masyarakat memang sudah bisa menerima jalannya proses, kemudian sampai sejauh mana tingkat kedewasaan masyarakat dan juga para peserta politik ini untuk bisa menjalankan proses yang memang dinilai sangat rumit karena bisa menjalankan sekaligus dua proses. Ada pemilihan presiden, kemudian juga ada pemilihan wakil rakyat, yaitu pemilihan calon legislatif nantinya. Kalau menurut Abang nih yang memang sudah berpengalaman di bidang politik, saat ini juga sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, melihat tingkat kedewasaan publik seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama kita harus memberikan keyakinan dulu kepada masyarakat bahwa mekanisme dan sistem yang kita jalankan ke depan untuk 17 April mendatang tentang pemilihan anggota legislatif, baik DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi Kabupaten, serta Pilpres ini harus berjalan sesuai dengan... Ada 5 proses nanti. Proses yang kita mulai. Dan rakyat menggunakan hak politiknya untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Baik partai politik yang mengusung ataupun calon-calon yang diusung untuk Pileg dan Pilpres. Saya malah punya perspektif berpikir bahwa masyarakat itu sebenarnya paham, ya. Akan tetapi bahwa proses mekanisme demokrasi ini juga jangan dicidrai, baik oleh partai politik maupun yang mengusung para calon-calonnya, termasuk partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presidennya, ya, maupun juga KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, ya. Kita memang dalam konteks akademis sering menyampaikan ada adu program, adu visi dan misi dan lain-lain. Hanya juga kita harus pahami apakah konsep dan katakanlah hal-hal seperti ini sampai kepada publik, kepada masyarakat. Ketika kita bicara tentang mekanisme dan sistem ini, kita bicara dari Sabang sampai Merauke, bicara Republik, bicara Merah Putih, dan dengan kondisi literasi masyarakat juga yang berbeda-beda tentunya. Berbeda. Oleh sebab ini tugas buat partai politik, tugas para calon-calon anggota legislatif, tugas juga bagi katakanlah tim-tim dari Pilpres untuk menyampaikan program-program ini kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat itu bukan karena dibuai dengan janji-janji, tidak. Tapi memang apa yang kita programkan ke depan, bagian yang tidak terpisahkan daripada aspirasi masyarakat dan bisa dijalankan. Oke, jadi intinya apapun program yang ingin dibawa seorang wakil rakyat itu memang harus berhubungan langsung dengan masyarakat apa permasalahannya. Tapi sejauh ini memang kalau peserta pemilu sendiri ada waktu untuk ada space waktu begitu untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kan begini ya, kalau sederhananya kalau masyarakat itu haus, ya kasih minum. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya kalau dia lapar kasih makan. Dalam konteks apa sih kebutuhan dia? Bukan kebutuhan kita. Memang kita memahami ada saat namanya situasi daerah, situasi nasional, itu menyangkut tentang geopolitik lah. Tapi yang paling penting, apa yang muncul di masyarakat itu yang diperjuangkan, khususnya dalam aspek pembangunan.
gitu ya. Itu menurut hemat saya. Tapi kalau melihat dari kondisi sekarang, apakah itu sudah sesuai? Apalagi memang banyak masyarakat yang menilai bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih salah satu wakilnya saja, mereka terkadang cenderung tidak tertarik atau bahkan tidak ingin berpartisipasi begitu. Karena selalu yang ditujukan adalah sebuah janji-janji yang kemudian tidak juga dirasakan realisasinya dari masyarakat. Ya, kan begini ya. Sebenarnya bukan janji yang harus diberikan pada masyarakat, tapi bukan janji. Tapi kalau kondisinya sekarang, para peserta harapannya, maka kita juga harus bukan kita yang banyak bicara, justru kita coba harus banyak mendengar, sehingga apa yang kita dengar itulah yang ke depan bisa diimplementasikan, gitu loh. Baik secara kelembagaan politik partai maupun ketika anggota partai dimaksud duduk. Sehingga ini bisa terimplementasi. Tema saya itu, jadi masyarakat sudah jenuh lah dengan janji-janji itu, ya gitu. Bukan itu, karena membangun republik ini bukan hanya sepihak sebenarnya, tapi harus ada dua arah. Oke, dua arah. Artinya para peserta pemilu, para calon wakil rakyat ini juga nanti akan mendengar apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian juga diharapkan juga masyarakat jangan pasif begitu ya Pak ya, harus memang melihat benar-benar apa nih yang kira-kira akan diberikan si calon wakil rakyat begitu. Kan kita mengukur 17 April mendatang itu partisipasi aktif masyarakat juga harus dilihat oleh proses demokrasi ya. Apakah masyarakat saat ini sudah terdaftar sebagai pemilih yang secara undang-undang punya hak pilih? Ke depan itu apakah mereka juga diundang? Apakah mereka yang diundang itu akan datang ke TPS? Apakah di TPS itu mereka menyampaikan itu yang mungkin sedikit sepertinya sulit untuk termonitor begitu. Nah, saya benar ini tugas kita semua, khususnya sebagai penyelenggara pemilu. Baik. Ya. Mulai dari katakanlah ke perangkat desa sampai ke atasnya. Untuk memastikan bahwasannya jangan sampai ada suara masyarakat bisa tersalurkan. Masyarakat kita itu justru yang secara undang-undang punya hak pilih tidak terdaftar sebagai pemilih. Oke, yang kedua, yang sudah terdaftar tidak diberi kartu undangan. Yang ketiga, sudah kartu undangan, dia tidak sampai ke TPS dengan faktor-faktor teknis. Dengan berbagai macam faktor dan alasan. Ya, nah persoalan di dalam TPS itu, dia menentukan siapa. Memang undang-undang sudah melindungi. Makanya kita diatur juga oleh pasal 20 Undang-Undang 45 tentang asas bebas langsung umum dan rahasia. Jadi hak demokrasinya ya harus kita lindungi. Harus terjamin tentunya gitu untuk sampai dengan masuk kepada kotak suara. Persoalan masyarakat dimaksud secara individual atau kolektif mau kepada siapa, itu kita hormati saja. Oke, kita hargai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu bukan teori, itu loh. Baik, kita akan berbincang lagi tapi setelah pariwara berikut ini, setelah yang satu ini, tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV Lampung.